Kajian Tauhid. Sebelum kita buka kitab ini, sedikit perlu disampaikan tentang bagaimana mulianya orang-orang yang menghadiri majelis taklim. Yang pertama, orang yang mempunyai ilmu agama itu derajatnya beda dengan orang yang tak punya ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu agama beberapa derajat. Jadi orang yang beriman dan orang yang punya ilmu agama diangkat derajatnya oleh Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ahli tafsir Al-Quran, sahabat Nabi. Kata beliau, orang yang beriman dengan orang yang beriman tapi punya ilmu agama, itu di sisi Allah di akhirat nanti derajatnya bedanya 700 derajat. Orang beriman dengan orang beriman yang punya ilmu agama itu bedanya 700 derajat. Setiap derajat yang satu ke derajat yang kedua perjalanan 500 tahun. Coba bayangkan, dari derajat 1 ke derajat 700 itu berapa tahun? 500 kali 7 500 tahun. Jauh derajatnya orang beriman biasa dengan orang yang punya ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama itu tanda dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Apa kata Nabi? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah akan beri dia kemudahan untuk memahami ilmu agama. Jadi ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk pergi belajar ilmu agama, itu tanda, kata Nabi, orang itu Allah ingin berikan kebaikan untuk dia. Jadi alhamdulillah, bersyukur yang masih sempat untuk belajar ilmu agama, itu tanda Allah ingin kebaikan untuk kehidupan dia. Itu yang kedua. Satu, derajatnya tinggi. Dua, kebaikan akan diberikan oleh Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda, Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'ah. Fi riwayah fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, menuju tempat untuk belajar ilmu agama, maka dia sedang berada di jalan Allah. Jadi kita ni sekarang berada di jalan Allah. Saya bukan guru di sini, kita sama-sama belajar di sini. Jadi kita keluar dari rumah ni, kata Nabi Muhammad, berada di jalan Allah. Sampai bila? Sampai kapan? Sampai pulang ke rumah. Jadi itu yang ketiga. Orang keluar dari rumah belajar ilmu agama, dia sedang berada di jalan Allah. Yang namanya orang berada di jalan Allah, setan itu tak suka. Dibisikkan nama setan, udahlah, apalah kau pergi majlis taklim tu. Bagus kau nonton sinetron di rumah tu. Bagus kau duduk warung kopi. Baru buka warung kopi tu lama dah tak ada duduk warung kopi. Bagus duduk sana. Bagus kau kumpul berjalan-jalan sama keluarga. Itu setan. Kenapa? Tidak senang dia umat Nabi Muhammad SAW berada di jalan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, pentingnya belajar ilmu agama, hadir majlis taklim. Nabi Muhammad SAW bersabda, Huduru majlisil ilmi afdal min salati alfi rak'ah wa iyadati alfi marid wa huduri alfi janazah. Kata Nabi Muhammad, menghadiri majlis taklim, majlis belajar ilmu agama, itu satu, lebih mulia, lebih utama dari solat sunnah 1000 rakaat. Kita sehari semalam tak mungkin solat sunnah 1000 rakaat, tanggal lutut kita. 1000 rakaat tak mungkin. Ya, kalau zaman dulu ada cicit Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain. Itu beliau sehari semalam solat sunnahnya 1000 rakaat. Kita jangan nak cuba-cuba, terkapar. Ya dah lah, yang sikit-sikit je lah. Solat duha 2 rakaat je lah. Tahajud 2 rakaat. Qabliyah ba'diyah itu 1000 rakaat, kayaknya susah lah kita. Tapi orang yang hadir majlis taklim, kata Nabi Muhammad, itu lebih mulia
dari solat sunnah 1000 rakaat. Bukan artinya berarti tak usah solat sunnah lagi lah, bukan begitu. Ini motivasi dari Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ, kata Nabi Muhammad. Yang kedua, orang hadir majlis taklim lebih baik dari menjenguk 1000 orang sakit. Kalau kita satu hari jenguk orang sakit satu orang, berarti setahun 365 orang cuma kita jenguk. Susah kita setahun mau jenguk 1000 orang, tu susah orang sakit. Kadang-kadang keluarga seorang pun tak ada dijenguk, apa lagi orang lain. Tapi hadir majlis taklim lebih mulia, lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit. Berapa besar pahalanya? Yang ketiga, lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah orang Islam yang meninggal dunia. Kalau ada orang meninggal dunia, satu orang, kita solatkan dia, habis itu kita antar ke kuburan, itu kata Nabi Muhammad pahalanya 2 gunung. Bukan 2 masjid, 2 gunung pahalanya. Berapa besar tu gunung? Itu satu jenazah. Kalau 1000 jenazah, 2000 gunung kita dapatkan pahala. Satu orang meninggal, 2 gunung. 1000, 2000 gunung. Berapa lama kita mau dapatkan pahala macam itu tu? Kalau satu hari mungkin jarang kita hadir orang meninggal dunia. Mungkin dalam sepekan tu paling satu, itu pun jarang. Mungkin sebulan sekali itu pun jarang meninggal. Ya kan? Kadang ada orang meninggal di gang lain kita tak nak pergi. Tapi hadir majlis taklim kata Nabi Muhammad lebih mulia, lebih utama dari menghadiri 1000 jenazah orang meninggal dunia. Kalau 1000 jenazah 2000 gunung, apalagi hadir majlis taklim. Jadi sangat disayangkan kalau kita bisa sempat hadir, duduk di warung kopi, duduk depan TV dan lain sebagainya, tapi sepekan sekali atau sepekan 2 kali tak bisa duduk di majlis taklim. Derajat diangkat oleh Allah Ta'ala, ingin diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, berada di jalan Allah, dan pahalanya melebihi solat sunnah lebih 1000 rakaat, lebih menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih daripada menghadiri 1000 jenazah orang Islam. Semoga kita diberikan istiqamah, artinya selalu terus senang dengan menghadir majlis taklim. Apalagi yang kelima ni, apalagi kita hadir majlis taklimnya di dalam masjid lagi. Ketika kita masuk masjid, niat iktikaf kepada Allah, selama itu juga Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya untuk mencatat pahala iktikaf kepada kita. Itu yang kelima tu, karena kita dalam masjid dapat pahala iktikaf. Yang keenam, kita sekarang berada dalam masjid dalam keadaan punya wudu. Kata Nabi Muhammad, setiap orang yang berada dalam masjid punya wudu, selama itu juga malaikat berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat? Ini yang berdoa makhluk tak pernah maksiat, malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Doanya, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Sampai kapan tu doa malaikat selesai? Sampai dia keluar dari masjid atau sampai batal wudunya. Selama dia masih di masjid, selama masih ada wudu, selama itu juga malaikat berdoa untuk diampunkan dosanya dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Luar biasa. Semoga apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tersebut kita semua raih juga buat orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia.